Ya, maksud hati ingin mencari simpati karena dideportasi ya guys, tapi akhirnya malah membuka aibnya sendiri. Karena ternyata Abdul Somad ini ditolak masuk ke Singapura karena ulahnya sendiri selama ini. Gimana guys? Maksud hati cari simpati, tapi UAS malah membuka aibnya sendiri? Artikel dari Nafis guys. Senyum aja, itulah kesan pertama ketika mendengar berita Ustadz Abdul Somad yang mengaku dideportasi dari Singapura guys. Dan lucunya pihak oposisi ini seperti kebakaran jenggot ya, karena idola mereka ditolak masuk ke Singapura. Fadlizon yang ingin mencari suara dari kaum kanan pada pemilu yang akan datang pun juga ikutan berkomentar guys terkait kasus Ustadz Abdul Somad ini. Dalam cuitannya itu guys, Fadlizon mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad adalah warga negara Indonesia terhormat. UAS adalah warga negara Indonesia terhormat, seorang ulama dan intelektual. Begitu kata Fadli dalam cuitannya di Twitter. Kemudian guys, salah satu tokoh yang juga sering nyinyir terhadap pemerintah yaitu Anwar Abbas juga ikutan mengomentari kasus Ustadz Abdul Somad ini. Dan Anwar juga menuntut pemerintah Singapura ya untuk segera memberi penjelasan kepada rakyat Indonesia mengenai pelarangan Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Muhammadiyah sangat menyesalkan tindakan pemerintah Singapura yang telah melarang Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke negara tersebut. Begitu ujar si Anwar Abbas kepada wartawan guys. Tidak tahu lagi nih ya, kenapa Anwar Abbas justru membawa-bawa nama Muhammadiyah. Anwar Abbas tidak perlu menjual nama Muhammadiyah terkait kasus Abdul Somad yang dideportasi dari Singapura karena Anwar Abbas ini bukan ketua umum PP Muhammadiyah guys. Selama ini Anwar Abbas yang merupakan wakil ketua umum MUI juga sering nyinyir ke pemerintahan Indonesia yang sah. Padahal dia ini juga bukan ketua umum MUI loh. Apakah sebuah kebetulan jika Kiai Haji Miftahul Akhyar mengundurkan diri sebagai ketua umum MUI karena beliau tidak mau dijadikan pajangan dalam MUI, tetapi yang selalu muncul di media adalah orang-orang seperti Anwar Abbas ini? PKS yang merupakan partai oposisi sejak tahun 2014 silam, sehingga tidak ada pemasukan seperti saat mereka di masa SBY, ini juga tidak lupa guys memanfaatkan momen kasus Abdul Somad ya yang dideportasi dari Singapura untuk mencari simpatisan dari rakyat awam yang tidak tahu tentang kebobrokan PKS selama ini. Ketua fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta Dubes Singapura memberikan penjelasan soal Abdul Somad yang mengaku dideportasi dari Singapura. Menurutnya guys harus ada alasan yang jelas mengapa UAS dideportasi. Tentunya harus ada alasan yang jelas mengapa seseorang dilarang masuk atau dideportasi dari suatu negara. Apalagi UAS seorang ulama dan intelektual terhormat di Indonesia, kata Jazuli melalui keterangan tertulisnya. Jangan sampai ada alasan yang tidak mendasar, like and dislike, dan praduga yang tidak jelas atau tidak ada buktinya. Sambungnya lagi seperti itu. Ada yang masih ingat jika Jazuli Juwaini ini emosi guys setelah dimintai keterangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2014 silam. Dia sampai membanting pintu mobilnya guys setelah ditanya mengenai kejanggalan yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam proses pengelolaan dana haji di Kementerian Agama. Dan Jazuli Juwaini ini adalah ketua fraksi PKS DPR, juga pernah melakukan lawatan diplomasi ke Washington DC guys, Amerika Serikat untuk war-war Muslim Uighur di Cina. Kita juga masih ingat bagaimana salah satu mantan presiden PKS yaitu Tifatul Sembiring juga pernah mengucapkan terima kasih kepada Amerika. Aneh tapi nyata bukan? Tahun 2008 Tifatul Sembiring memimpin 10.000 kader PKS untuk melakukan demo di Kedubes Amerika. Tetapi pada tahun 2011 guys, Tifatul Sembiring ini justru mengucapkan terima kasih kepada Amerika. Lol banget. Apakah simpatisan dan kader PKS masih mau didoktrin untuk war-war teriak anti-Amerika sedangkan mantan presiden PKS sendiri mengucapkan terima kasih kepada Amerika? Tidak heran guys jika salah satu petinggi NU secara tegas mengatakan jika PKS itu jadi mainan baru Amerika yang dimuat dalam situs resmi NU yang beralamatkan di www.nu.or.id warta Gus Iim PKS jadi mainan baru Amerika. Sebelum kita lanjutkan guys,
jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk share dan juga subscribe Siwar TV. Nah guys, kembali ke kasus Abdul Somad ya. Dia ini juga mengatakan bahwa dirinya benar dideportasi dalam videonya. Kalian pasti sudah nonton kan? Jadi yang bisa menjelaskan Ambassador of Singapore in Jakarta, you have to explain to our community why your country, why the EU government reject us? Why does your government deport us? Tanya UAS dalam video tersebut guys, kurang lebih begitu ya. Kenapa? Apakah karena pengacau? Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Mesti dijelaskan. Lanjutnya lagi seperti itu guys. Dan akhirnya kita mendapatkan jawaban resmi dari pihak pemerintah kenapa mereka mendeportasi Abdul Somad dari Singapura. Kementerian Dalam Negeri Singapura untuk Indonesia ini mengungkapkan alasan Abdul Somad dideportasi karena Singapura menganggap bahwa Abdul Somad itu sebagai pro-ekstremisme dan juga aksi menghabisi diri guys. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura, Somad ini dianggap tidak bisa diterima oleh masyarakat Singapura yang cenderung multiras dan juga multi agama. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura, bunyinya seperti itu guys. Di media nasional lainnya, Kementerian Dalam Negeri Singapura juga menjelaskan ya guys, beberapa poin penting alasan mereka melarang Abdul Somad masuk ke negara Singapura. Antara lain adalah Singapura menganggap Abdul Somad menyebarkan ajaran ekstremis dan juga perpecahan. Kemudian, pernyataan UAS soal aksi menghabisi diri. Menghabisi diri ini jadi alasan Singapura. Kemendagri Singapura mencatat Abdul Somad pernah membuat pernyataan bahwa aksi tersebut adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Berikutnya, Singapura ini menilai bahwa Abdul Somad pernah merendahkan komunitas agama lain guys. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin atau roh atau setan kafir. Demikian pernyataan Kemendagri Singapura. Kemudian Ustadz Abdul Somad alias UAS ini juga menyebut non-muslim adalah kafir, serta Abdul Somad dinilai masuk Singapura dengan berpura-pura untuk kunjungan sosial guys. Sebenarnya bukan kali ini saja loh guys, Abdul Somad ini ditolak masuk ke sebuah negara ya, karena sebelumnya dia ini juga pernah ditolak masuk ke 5 negara lainnya di dunia. Pada tahun 2017, Abdul Somad ini juga dicegat masuk ke Hong Kong guys. Kemudian pada tahun 2018, Abdul Somad ditolak masuk ke negara Timor Leste karena diduga terkait dengan pengacauanisme. Abdul Somad pun juga ditolak masuk Belanda ya, saat dia mencoba masuk melalui Swiss. Bahkan petugas imigrasi Swiss pun mendeportasi Abdul Somad melalui Thailand. Pada tahun 2019 di bulan Oktober guys, Abdul Somad ini juga dilarang masuk ke Jerman. Bahkan pada tahun 2020 lalu guys, Abdul Somad ini juga pernah bermasalah ya terkait dokumen saat akan mengunjungi Inggris. Abdul Somad bahkan tidak diizinkan menaiki pesawat Royal Brunei. Dan akhir kata, setelah mendengar penjelasan resmi dari pihak pemerintah Singapura, kenapa mereka mendeportasi Abdul Somad, Fadlizon, Anwar Abbas, PKS dan sekutunya mau apa? Habis itu guys, mau demo atau boykot Singapura gitu? Setiap negara termasuk Indonesia ini punya aturan tersendiri ya tentang siapa yang boleh masuk dan tidak boleh masuk ke sebuah negara, dan setiap negara pun juga punya hak mendeportasi siapapun guys sesuai aturan masing-masing negara. Ya, maksud hati ingin mencari simpati karena dideportasi ya guys, tapi akhirnya malah membuka aibnya sendiri karena ternyata Abdul Somad ini ditolak masuk ke Singapura karena ulahnya sendiri selama ini. Gimana guys menurut kalian? Wassalam dari Nafis Siwar. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Menanggapi hal ini, KBRI Singapura meminta penjelasan lebih lanjut alasan masuk ke Singapura. KBRI menyatakan pihaknya masih menunggu balasan dari Kemlu Singapura terkait nota diplomatik itu.